Dia menaklukkan 9 benua, meruntuhkan kerajaan-kerajaan besar, dan menundukkan jutaan pasukan musuh di bawah telapak kakinya. Tidak ada satupun pedang yang mampu menembus baju zirahnya, dan tidak ada satupun jenderal yang berani menatap langsung ke dalam mata elangnya. Sang kaisar adalah simbol kekuatan mutlak, seorang penguasa militer dan politik yang diyakini akan memerintah selama ribuan tahun. Namun, takdir memiliki selera humor yang sangat kejam. Nyawanya, yang tak tersentuh oleh senjata terkuat di medan perang sekalipun, justru melayang perlahan di tangan seorang wanita yang tidur di ranjang emasnya setiap malam. Di balik tembok istana yang menjulang tinggi, hiduplah selir kesayangannya. Seorang wanita dengan kecantikan yang mampu meruntuhkan kota. Kulitnya seputih pualam, dan senyumnya menyembunyikan ribuan rahasia. Sang kaisar, yang keras dan tak kenal ampun di luar, luluh sepenuhnya di hadapan wanita ini. Baginya, selir tersebut adalah tempat persembunyian yang damai dari kerasnya dunia politik dan peperangan. Namun sang penguasa tidak pernah menyadari bahwa mawar yang paling indah seringkali menyembunyikan duri yang paling mematikan. Hati wanita itu tidak terbuat dari cinta, melainkan dari keserakahan dan ambisi yang tak berujung. Demi melihat senyum di wajah selirnya, sang kaisar rela mengosongkan perbendaharaan negara. Gunung emas, mutiara dari dasar laut terdalam, dan sutra paling langka didatangkan hanya untuk menghiasi kamar sang wanita. Kebutaan cinta ini membuat sang penguasa perlahan kehilangan akal sehatnya. Ia mulai mengabaikan laporan penting dari garis depan dan lebih memilih menghabiskan hari-harinya di paviliun sang selir. Setiap hadiah mewah yang diberikan bukanlah tanda kasih sayang di mata sang wanita, melainkan batu pijakan logistik untuk memanjat lebih tinggi, menuju puncak kekuasaan istana yang sebenarnya. Saat malam tiba dan sang kaisar tertidur lelap akibat kelelahan dan pengaruh arak madu, sang selir akan bangkit dari ranjang emas mereka. Di saat sang penguasa terlelap dengan rasa aman yang palsu, tatapan wanita itu sama sekali tidak tertuju pada pria yang memeluknya, melainkan menembus lorong-lorong istana menuju ruang tahta utama. Di dalam kepalanya yang licik, ia tidak ingin hanya menjadi sekadar selir atau pendamping yang menunggu belas kasihan. Ia menginginkan kendali mutlak. Ia menginginkan seluruh dunia berlutut di kakinya, bukan di kaki pria yang sedang mendengkur pelan di ranjangnya. Senjata paling mematikan di istana ini bukanlah pedang pembunuh bayaran, melainkan bisikan lembut di atas bantal. Perlahan namun pasti, sang selir mulai menanamkan benih-benih kecurigaan di benak sang kaisar. Ia memalsukan bukti surat, memutarbalikkan fakta, dan membisikkan fitnah keji tentang jenderal-jenderal paling setia yang telah berdarah-darah membangun kekaisaran ini. Dengan suara selembut sutra, ia meracuni pikiran kaisar, meyakinkannya bahwa satu-satunya orang yang bisa dipercaya dan setia di dunia ini hanyalah dirinya. Sang kaisar yang termakan oleh buai asmara mulai meragukan pilar-pilar kekuatannya sendiri. Satu demi satu, para menteri yang jujur dan jenderal yang setia disingkirkan tanpa ampun. Malam itu, di bawah guyuran hujan badai yang seolah mewakili tangisan langit, jenderal perang terhebat kekaisaran dieksekusi mati atas tuduhan makar yang tak pernah dilakukannya. Sang kaisar berdiri sangat dingin di balkon istana, dengan keyakinan penuh bahwa ia sedang membersihkan duri pengkhianat dari negerinya. Ia tidak menyadari bahwa ia baru saja memotong tangan kanannya sendiri. Di sisinya, sang selir tersenyum di balik lengan bajunya yang mewah, merayakan kemenangan krusialnya menguasai istana.
Setelah pembersihan berdarah besar-besaran di istana, sang kaisar merasa kekuasaannya telah aman seutuhnya. Namun, kenyataan pahitnya, ia telah sepenuhnya terisolasi dari kebenaran. Balai Rungsari yang biasanya dipenuhi oleh perdebatan para penasihat bijak, kini sunyi senyap dan mencekam. Orang-orang yang tersisa di sekitarnya hanyalah gerombolan penjilat dan boneka tak berguna yang telah dibeli dengan emas oleh sang selir. Sang penguasa militer terhebat ini kini tak ubahnya seekor singa buta yang dikelilingi oleh kawanan hiena. Tanpa disadari, seluruh mata dan telinganya telah diserahkan pada wanita penenun jaring kematian. Di saat sang kaisar termenung dalam ilusi kekuasaannya, di balik layar gelap, sang selir dengan lincah mulai membangun kerajaannya sendiri. Dengan menggunakan harta berlimpah yang diberikan kaisar kepadanya, ia menyuap pejabat militer yang korup, mengendalikan rute logistik istana, dan menempatkan orang-orang setianya di posisi sangat strategis. Malam demi malam, pertemuan rahasia diadakan di sudut-sudut tak tersentuh istana. Ia bukan lagi sekadar bunga pajangan ranjang, melainkan laba-laba berbisa yang memegang kendali penuh. Sayap sang kaisar telah berhasil dipatahkan. Tibalah saatnya menyembelih sang naga. Sang selir adalah makhluk yang teramat cerdas. Ia tahu pasti bahwa membunuh sang kaisar secara terang-terangan dengan sebilah belati akan memicu kemarahan dan pemberontakan dari sisa pasukan setia di perbatasan ibu kota. Maka, ia memilih metode yang paling pengecut namun paling terjamin keamanannya. Racun tanpa rasa, tanpa warna, dan tanpa bau yang didatangkan khusus dari wilayah terlarang paling selatan diteteskan perlahan ke dalam cawan teh herbal dan arak sang kaisar setiap hari. Racun mematikan ini dirancang khusus untuk menggerogoti organ dalam, menciptakan ilusi penyakit alamiah yang mematikan. Bulan berganti bulan tanpa belas kasih. Tubuh sang kaisar yang dulunya sekokoh gunung besi perunggu, kini mulai layu dan melemah. Penyakit misterius yang merusak darah, menggerogoti seluruh sisa kekuatannya. Ia yang pernah mengangkat pedang raksasa seberat puluhan kilogram, kini bergetar hebat, bahkan hanya untuk mengangkat sebuah cawan teh. Batuk darah segar menjadi rutinitas menyakitkan di setiap paginya. Para tabib istana terbaik yang diam-diam telah dibeli oleh sang selir hanya memberikan obat-obatan palsu penyambung nyawa sesaat. Sang kaisar terbaring tak berdaya, menanti ajal yang ia kira adalah takdir Tuhan. Ketika aroma kematian telah menyelimuti kamar kaisar, sang selir tidak perlu lagi repot-repot menyembunyikan taring ambisinya. Ia berjalan perlahan memasuki kamar tidur sang penguasa, bukan dengan gaun tipis yang menggoda birahi, melainkan dengan mengenakan jubah kebesaran emas dan mahkota naga Phoenix sakral yang secara hukum hanya boleh disentuh oleh penguasa tertinggi kekaisaran. Dengan langkah pongah dan aura kemenangan, ia mematung di sisi ranjang. Senyum manisnya yang memabukkan telah lenyap tanpa bekas, digantikan oleh tatapan dingin membekukan darah. Tirai kebohongan bertahun-tahun kini dirobek tanpa ampun. Melihat mahkota naga Phoenix bertengger di atas kepala wanita yang meracuninya, sang kaisar akhirnya menyadari seluruh kebodohannya. Kepingan-kepingan teka-teki berdarah itu menyatu seketika dalam benaknya yang sekarat. Kematian tragis jenderalnya, penyakit kutukan yang membunuhnya, dan keheningan istana yang menulikan. Semuanya, dari awal hingga akhir, adalah mahakarya durjana wanita ini. Kemarahan agung meledak dari dalam dadanya, namun racun telah mengunci otot-ototnya. Rasa sakit dari rusaknya organ tubuhnya sama sekali tidak sebanding dengan hancurnya sepotong hati akibat pengkhianatan ini. Pria penakluk dunia ini tewas terhina oleh keluguannya akan cinta.
Dengan sisa tarikan napas terakhir yang berbunyi parau, sang kaisar mencoba menggapai bayangan wanita itu, mungkin untuk memohon sedikit kebenaran, atau sekadar meludahkan kutukan darahnya. Namun sang selir berhati iblis itu hanya membalikkan punggungnya dan berjalan pergi menembus lorong tanpa menoleh sedikit pun. Ia membiarkan sang penguasa dunia memuntahkan darah terakhirnya dalam kesendirian dan keputusasaan yang tiada taranya. Tidak ada satupun air mata kepalsuan yang tumpah, tidak ada satu detik pun penyesalan. Hanya gema langkah kaki keangkuhan yang meninggalkan mayat dingin pria yang pernah mempersembahkan 9 benua kepadanya. Di pagi buta yang berselubung kabut, lonceng kematian istana dipukul puluhan kali menandakan mangkatnya sang naga. Bahkan sebelum fajar sempat menyingsing, sang selir yang kini menggenggam dekret wasiat palsu bersimbah darah telah memerintahkan pembantaian menyeluruh terhadap sisa pangeran pewaris dan menteri lurus yang berani menentang titahnya. Ia berjalan santai menaiki puluhan anak tangga takhta naga. Ujung gaun emasnya menyapu genangan darah tanpa secercah rasa gentar. Wanita yang pada awalnya hanyalah hadiah rampasan perang rendahan ini, pada akhirnya mengklaim posisi setara dengan para dewa di puncak dunia. Wanita itu memang telah mendapatkan segala yang ia idam-idamkan dalam hidupnya. Seluruh harta 9 benua, takhta absolut surgawi, dan kekuasaan mutlak atas hidup dan mati jutaan manusia, kini aman dalam genggaman jemari lentiknya. Namun, karena ia telah menghancurkan pilar-pilar militer kekaisaran demi nafsunya atas takhta, negeri ini kini kosong dan keropos dari luar. Kerajaan-kerajaan musuh yang dulu gemetar mendengar nama sang kaisar, kini menyatukan pasukan, siap untuk melahap ibu kota. Sejarah pun mencatat dengan tinta darah bagaimana sebuah kekaisaran abadi tak tertandingi hancur lebur tanpa sisa, hanya karena ambisi seorang selir dan ilusi cinta seorang kaisar.